semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rangkaian dari ADC dan DAC. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ADC. Apa sih ADC itu? ADC atau Analog to Digital Converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. ADC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Nah, pada umumnya ADC ini digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital, yaitu komputer. Nah, yang berikutnya itu adalah konverter. Alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau rangkaian logika digital, sangat perlu untuk melakukan konversi analog ke digital. Nah, yang selanjutnya itu adalah kecepatan sampling ADC. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Nah, kecepatan sampling ini biasanya dinyatakan dalam sample per second atau SPS. Nah, selanjutnya adalah resolusi ADC. Resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Sebagai contoh, ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 atau 2n-1 nilai diskrit. Dari contoh di atas, ADC 12 bit akan memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik daripada ADC 8 bit. Nah, yang selanjutnya itu adalah prinsip kerja dari ADC. Prinsip kerja ADC ini adalah mengkonsumsi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Nah, kemudian komparator. Bentuk komunikasi yang paling mendasar antara wujud digital dan analog adalah piranti atau biasanya berupa IC. Itu disebut komparator. Piranti ini yang diperlihatkan secara skematik, secara sederhana membandingkan dua tegangan pada kedua terminal inputnya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis dari ADC. ADC simultan atau yang biasa disebut flash converter atau parallel converter. Input analog VI yang akan diubah ke bentuk digital diberikan secara simultan pada sisi plus pada komparator tersebut dan input pada sisi tergantung pada ukuran bit konverternya. Nah, kemudian kita masuk ke konsep dasar dari ADC. Yang pertama itu ada counter rhyme ADC dan yang kedua itu SER atau Successive Approximation Register. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk dari blok diagram counter rhyme ADC. Nah, pada blok diagram tersebut ditunjukkan blok diagram counter rhyme ADC, di dalamnya terdapat DAC yang diberi masukan dari counter. Masukan counter dari sumber clock, di mana sumber clock dikontrol dengan cara meng-AND-kan dengan keluaran komparator. Nah, kemudian komparator membandingkan antara tegangan masukan analog dengan tegangan keluaran DAC. Apabila tegangan masukan yang akan dikonversi belum sama dengan tegangan keluaran dari DAC, maka keluaran komparator sama dengan 1. Sehingga clock dapat memberi masukan counter dan hitungan counternya bisa naik. Nah, kemudian yang ini adalah bentuk dari blok diagram SER ADC atau Successive Approximation Registernya. Nah, pada blok diagram tersebut ditunjukkan diagram ADC jenis SER ini yaitu dengan memakai konfigurasi yang hampir sama dengan counter RAM, tetapi dalam melakukan trace dengan cara tracking
dengan mengeluarkan kombinasi bit MSB sama dengan 1, yaitu dengan hasil 1 0 0 0 0 0 0 0. Apabila belum sama atau kurang dari tegangan analog input, maka bit MSB berikutnya yaitu sama dengan 1 menghasilkan 1 1 0 0 0 0 0. Dan apabila tegangan analog input ternyata lebih kecil dari tegangan yang dihasilkan DAC, maka langkah berikutnya menurunkan kombinasi bit dengan hasil 1 0 1 0 0 0 0 0. Nah, kemudian yaitu yang DAC. DAC atau Digital to Analog Converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital atau diskrit menjadi sinyal analog atau kontinu. Aplikasi DAC ini adalah sebagai antarmuka atau interface antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemroses sinyal analog. Perangkat DAC dapat berupa rangkaian elektronika dan chip IC DAC. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar dari DAC. Pada dasarnya, rangkaian penjumlah OP-AMP ini atau summing amplifier dapat digunakan untuk menyusun suatu konverter digital or analog. DAC, Digital to Analog Converter, dengan memakai sejumlah hambatan masukan yang diberi bobot dalam deretan biner. Nah, yang selanjutnya adalah penguat inverting. Penguat ini memiliki ciri khusus, yaitu sinyal keluaran memiliki beda fasa sebesar 180 derajat. Nah, yang selanjutnya adalah penguat non-inverting. Penguat non-inverting ini memiliki ciri khusus, yaitu sinyal output adalah sefasa dengan sinyal masukannya. Nah, kemudian penguat penjumlah memiliki ciri khusus, yaitu sinyal keluaran merupakan hasil dari penguatan dari penjumlahan sinyal masukannya. Jadi, rangkaian penguat penjumlah merupakan konsep dasar dari rangkaian DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari DAC. Yang pertama itu adalah binary weighted DAC atau Digital to Analog Converter, dan yang kedua itu adalah R2R ladder DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, yang pertama itu adalah binary weighted DAC atau Digital to Analog Converter, yaitu suatu rangkaian binary weighted DAC dapat disusun dari beberapa resistor dan operational amplifier atau OP-AMP seperti gambar berikut. Nah, seperti itu adalah rangkaian dari binary weighted-nya. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis dari R2R ladder DAC atau Digital to Analog Converter. Itu metode lain dari konversi digital to analog adalah R2R ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC atau IC DIC. Pada rangkaian R2R ladder ini hanya dua nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DIC dengan resolusi 8,10 atau 12 bit. Nah, untuk bentuk dari rangkaian R2R ladder ini sudah saya siapkan, teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi rangkaian ADC dan DAC. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan membantu teman-teman semua. Thanks for watching and bye-bye.